Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari video praktikum mengenai asam, basa, pH larutan, dan larutan penyangga. Next. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Alifah Mutiara Susanto, dengan NIM 2103 42 60 60 94. Lalu ada Januaristi Nuril Fatina dengan NIM 2103 42 60 60 42. Nafas Sayyidati Akmalia dengan NIM 2103 42 60 60 03. Lislina Mugis dengan NIM 2103 42 60 60 23. Dan Tiara Diniati dengan NIM 2103 42 60 60 77. Next. Kita akan bahas mengenai dasar teori terlebih dahulu. Next. pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Tingkat keasaman suatu larutan terdiri atas 3 jenis, yakni asam, basa, dan netral. Asam berasal dari bahasa Latin, yakni acidus atau cuka, memiliki pH di bawah 7. Sedangkan basa yang berasal dari bahasa Arab, yakni alkali, memiliki pH di atas 7. Lalu netral memiliki pH 7 atau tidak memiliki karakteristik asam basa. Next. Berdasarkan tingkat pengionannya, senyawa asam dan basa dapat dibedakan menjadi asam basa yang bersifat kuat atau terionisasi sempurna dan asam basa lemah atau terionisasi sebagian. Jika larutan asam lemah dicampurkan dengan basa konjugasi atau garamnya, maka akan terbentuk larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang bersifat mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Dibedakan menjadi penyangga asam, yakni asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya, dan penyangga basa atau basa lemah dan asam konjugasi garamnya. Next. Suatu zat bersifat asam dan basa dapat diidentifikasi dengan menggunakan indikator. Indikator merupakan zat yang menunjukkan warna berbeda dalam kondisi asam dan basa. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan yakni kertas lakmus, pH universal, dan larutan indikator buatan seperti PP atau phenolphthalein, BTB atau brom timbul biru, dan methyl-jingga, dan lain-lain. Next. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Tiara Diniati. Kepada Tiara Diniati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Alifah. Untuk materi kedua yaitu alat, bahan, dan prosedur akan dijelaskan oleh saya. Next. Alat dan bahan. Untuk alat kita perlu 1 pipet tetes, 2 plat tetes, 3 kertas lakmus merah dan biru, 4 indikator pH universal, 5 indikator brom timbul biru, 6 indikator phenolphthalein, 7 gelas ukur, 8 cawan penguapan, 9 kawat kasa, 10 kaki 3, 11 spiritus dan korek api, 12 tabung reaksi, 13 rak tabung reaksi. Next. Untuk bahan kita memerlukan 1 larutan HCl 0,1 molar, 2 larutan jenuh CaOH2, 3 larutan CH3COOH 0,1 molar, 4 larutan NaCl 0,1 molar, 5 larutan NH4OH 0,1 molar, 6 larutan CH3COONA 0,1 molar, 7 larutan NH4Cl 0,1 molar, 8 larutan AgNO3, 9 Aquades. Next. Untuk prosedur kerja pada pengujian asam basa, pertama kita akan menggunakan lakmus merah. Tata caranya, pertama, isi plat tetes dengan kertas lakmus merah. 2. Tetesi kertas lakmus dengan larutan yang akan diuji. 3. Amati perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus merah. Yang kedua, menggunakan lakmus biru. Pada lakmus biru, tahap yang dilalui sama seperti dengan menggunakan lakmus merah. Next. Ketiga, kita akan menggunakan indikator brom timbul biru. Tata caranya, pertama, isi plat tetes dengan semua larutan yang akan diuji.
2. Tetesi masing-masing larutan dengan setetes indikator brom timol biru. Ketiga, amati perubahan warna yang terjadi. Next. Keempat, kita akan menggunakan indikator phenolphthalein. Tata caranya, pertama, isi plat tetes dengan semua larutan yang akan diuji. 2. Tetesi masing larutan dengan tetes indikator phenolphthalein. 3. Amati perubahan warna yang terjadi. Next. Kelima, kita akan menggunakan indikator pH universal. Tata caranya, pertama, lakukan uji pH pada Aquades sebagai pembanding. 2. Masukkan kertas pada tabung reaksi yang berisi larutan hingga terlihat perubahan warna. Ketiga, keluarkan kertas indikator pH universal dari tabung dan cocokkan dengan skala atau rentang pH yang ada. 4. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk larutan selanjutnya. Next. Untuk materi selanjutnya, yaitu lembar pengamatan dan pembahasan, akan disampaikan oleh Saudara Januaristi Nuril Fatina, Saudara Nisrina Muekis, dan Saudara Nafa Sayidati. Saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memulai materi. Baik, terima kasih Tiara Diniati. Saya Januaristi Nuril Fatina akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yakni mengenai lembar pengamatan dan juga pembahasan. Next. Dalam tabel pengamatan ini, ada 7 larutan yang diuji dengan menggunakan 5 indikator, yakni lakmus merah, lakmus biru, indikator BTB, indikator PP, dan juga pH universal. Pada lakmus merah, yang mengalami perubahan menjadi warna biru adalah CaOH2 atau kalsium hidroksida dan juga amonium hidroksida. Sedangkan yang tetap berwarna merah adalah asam klorida, asam asetat, dan juga natrium klorida. Kemudian saat diuji menggunakan lakmus biru, yang mengalami perubahan menjadi warna merah adalah asam klorida dan juga asam asetat. Sedangkan yang tetap berwarna biru adalah kalsium hidroksida, natrium klorida, dan juga amonium hidroksida. Kemudian saat diuji menggunakan indikator BTB atau brom timol biru, yang berwarna orange adalah asam klorida dan juga asam asetat dan juga amonium hidroksida. Sedangkan yang berwarna biru adalah kalsium hidroksida dan natrium klorida mengalami warna biru kekuningan. Kemudian saat diuji dengan menggunakan indikator PP, asam klorida, asam asetat, dan juga natrium klorida tidak berwarna, dan larutan jenuh kalsium hidroksida dan juga amonium hidroksida mengalami perubahan warna menjadi pink. Saat diuji dengan pH universal, asam klorida memiliki pH 1, kalsium hidroksida memiliki pH 10, asam asetat memiliki pH 3, natrium klorida memiliki pH 5, dan juga amonium hidroksida memiliki pH 10. Next. Ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya, di mana natrium asetat saat diuji dengan menggunakan lakmus merah tidak mengalami perubahan atau tetap menjadi merah. Demikian pula pada amonium klorida. Sedangkan saat diuji menggunakan lakmus biru, natrium asetat dan juga amonium klorida tetap berwarna biru. Kemudian juga saat diuji dengan BTB, keduanya mengalami perubahan warna yakni menjadi biru kekuningan. Saat diuji dengan menggunakan indikator PP, keduanya tidak mengalami perubahan yakni tidak berwarna. Kemudian saat diuji dengan menggunakan pH universal, natrium asetat memiliki pH 7 dan amonium klorida memiliki pH 6. Berikut keterangan di tabel yakni M merah, B biru, BK biru kekuningan, TW tidak berwarna, dan P adalah pink. Next. Berdasarkan data yang Anda peroleh pada tabel pengamatan 1, kelompokkan zat-zat yang mempunyai hasil pengamatan yang sama. Menurut kami, dari tabel pengamatan 1, berikut yang merupakan kelompok dari zat-zat yang mempunyai hasil pengamatan yang sama. Kelompok 1 adalah HCl dan juga CH3COH 0,1 molar. Kelompok 2 yaitu kalsium hidroksida dan juga amonium hidroksida 0,1 molar, dan kelompok 3 adalah natrium klorida, amonium klorida, dan natrium asetat 0,1 molar. Next. Identifikasi kelompok-kelompok tersebut sebagai asam, basa, atau garam. Mengapa?
Dari pengamatan pada slide sebelumnya, kami mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut. Kelompok 1 merupakan kelompok asam. Hal ini karena larutan dalam kelompok 1 ini pada saat percobaan dapat memerahkan lakmus biru, hasil indikator BTB berwarna orange, dan tidak terjadi perubahan warna pada indikator phenolphthalein. Next. Kemudian, pada kelompok 2 merupakan kelompok larutan basa. Hal ini karena larutan dalam kelompok ini pada saat percobaan membirukan lakmus merah, hasil indikator BTB berwarna biru, dan terjadi perubahan warna pada indikator phthalein yakni berwarna pink. Next. Kelompok 3 merupakan kelompok larutan garam. Hal ini karena larutan dalam kelompok ini pada saat diuji dengan menggunakan kertas lakmus, baik lakmus merah maupun biru tidak mengalami perubahan warna. Kemudian saat diuji dengan menggunakan indikator BTB berubah warna menjadi biru kekuningan dan tidak terjadi perubahan warna saat menggunakan indikator PP. Untuk CH3COONA, pada indikator BTB terjadi perubahan warna menjadi biru kekuningan. Hal ini dikarenakan CH3COONA dibuat dari reaksi antara CH3COOH atau asam lemah dengan NaOH yang bersifat dengan basa kuat. Next. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Nistina Mugis. Baik, saya Nistina Mugis di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini terdapat perhitungan secara teoritis. Pertama adalah perhitungan pH HCl 0,1 molar, yaitu pH-nya adalah 1. Yang kedua adalah perhitungan secara teoritis CaOH2, yaitu memiliki pH 13,3. Yang ketiga adalah perhitungan teoritis untuk pH dari CH3COOH 0,1 molar, yaitu 2,87. Yang keempat adalah NaCl 0,1 molar. Jadi NaCl merupakan garam sehingga bersifat netral, maka dari itu pH dari NaCl adalah 7. Selanjutnya adalah pH dari NH3 0,1 molar, yaitu 11. Yang keenam adalah perhitungan teoritis pH dari CH3COONA, yaitu 9. Yang ketujuh adalah perhitungan secara teoritis pH dari NH4Cl 0,1 molar, yaitu 5. Dan selanjutnya adalah perbandingan pH masing-masing larutan berdasarkan hasil percobaan dan hasil perhitungan teoritis. Pertama, untuk larutan HCl 0,1 molar. Larutan HCl secara teoritis mempunyai pH 1, sedangkan menurut pengukuran pengamatan dengan pH universal, hasil pengamatan juga menunjukkan angka 1. Yang kedua adalah untuk larutan jenuh CaOH2. Larutan CaOH2 secara perhitungan teoritis menghasilkan pH 13,3, sedangkan menurut pengukuran dan pengamatan menggunakan indikator pH universal menghasilkan pH 10. Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan nilai Kw dan Ka larutan terhadap nilai Kw dan Ka universal. Perbedaan juga dapat terjadi karena kesalahan teknik pada saat pengukuran dengan pH universal. Yang ketiga adalah larutan CH3COOH 0,1 molar. Larutan CH3COOH secara teoritis mempunyai pH 2,4, sedangkan menurut pengukuran dan pengamatan dengan pH universal, hasil pengamatan juga menunjukkan angka 3. Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan nilai Kw dan Ka larutan dengan nilai Kw dan Ka pH universal. Perbedaan juga dapat terjadi karena kesalahan teknik pada saat pengukuran dengan pH universal. Yang keempat adalah larutan NaCl 0,1 molar. Larutan NaCl secara teoritis mempunyai pH 7, sedangkan menurut pengukuran dan pengamatan menggunakan indikator pH universal, hasil pengamatan menunjukkan angka 5. Perbedaan ini disebabkan oleh pengukuran secara teoritis lebih mengedepankan bahwa NaCl merupakan garam yang bersifat netral. Yang kelima adalah larutan NH4OH 0,1 molar.
Larutan NH4OH secara teoritis memiliki pH 11, sedangkan menurut pengukuran dan pengamatan dengan pH universal, hasil pengamatan menunjukkan angka 10. Perbedaan ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran pada pH universal atau adanya perbedaan ukuran Kb dan Mb pada pengukuran teoritis. Selanjutnya yang keenam, yaitu larutan CH3 CuONa 0,1 molar. Larutan CH3 CuONa secara teoritis mempunyai pH 9, sedangkan menurut pengukuran dan pengamatan dengan pH universal menunjukkan angka 9. Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan nilai Kw dan Ka larutan terhadap nilai Kw dan Ka indikator pH universal. Perbedaan juga dapat terjadi karena kesalahan teknik pada saat pengukuran dengan pH universal. Yang ketujuh adalah larutan NH4Cl 0,1 molar. Larutan NH4Cl secara teoritis mempunyai pH 5. Dan menurut pengukuran serta pengamatan dengan indikator pH universal juga menunjukkan angka 5. Jadi berikutnya merupakan tabel hasil pengamatan percobaan larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan natrium asetat 0,1 molar dan larutan asam asetat 0,1 molar. Pada awalnya memiliki pH 6, lalu setelah ditambahkan HCl memiliki pH 5, dan setelah ditambahkan NaOH memiliki pH 9. Yang kedua adalah larutan amoniak dan larutan amonium klorida 0,1 molar. Pada awalnya memiliki pH 7, kemudian jika ditambahkan HCl memiliki pH 3, dan ketika ditambahkan NaOH, pH-nya berubah menjadi 7 lagi. Yang ketiga adalah larutan natrium asetat dan aquades. pH awalnya adalah 10, ketika ditambahkan HCl pH-nya berubah menjadi 9, dan ketika ditambahkan NaOH pH-nya kembali menjadi 10. Yang keempat adalah larutan natrium klorida dan aquades. pH awalnya adalah 5, jika ditambahkan HCl akan berubah menjadi 3, dan jika ditambahkan NaOH akan berubah menjadi 11. Yang terakhir adalah pH aquades yang mula-mulanya memiliki pH 4, ketika ditambahkan HCl memiliki pH 3, dan ketika ditambahkan NaOH memiliki pH 11. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nafa Saidati. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manakah campuran yang bertindak sebagai larutan penyangga pada percobaan di atas. Dari analisa kami yang menjadi penyangga adalah natrium asetat atau CH3CuONa dan aquades atau H2O. Next. Berikan penjelasan mengapa larutan pada nomor 7 dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam kuat atau basa kuat. Karena larutan tersebut dapat mempertahankan pH saat ditambahkan sedikit asam dan basa. Walaupun pH awal berbeda sedikit saat ditambah HCl, tetapi larutan ini sudah termasuk penyangga karena perubahan pH-nya sangat kecil dan tidak sedrastis perubahan pada larutan bukan penyangga. Larutan 3 ini dapat mempertahankan pH saat ditambahkan sedikit basa. Maksud saya ditambahkan sedikit basa kuat karena komponen asam dari larutan berfungsi menahan kenaikan pH. Begitu pula ketika ditambahkan sedikit asam kuat, maka komponen basa dari larutan akan menahan kenaikan pH, sehingga pH larutan tidak mudah berubah. Next. Yang keempat adalah kesimpulan. Next. Hasil diskusi kami berdasarkan video praktikum dari asam, basa, pH, dan larutan penyangga didapatkan bahwa pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman. Next. Larutan yang bersifat asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jika ditetesi indikator bromtimol biru akan menunjukkan warna orange, dan jika ditetesi indikator phenolphthalein tidak berubah warna. Contohnya adalah larutan HCl dan CH3CuOH. Larutan yang bersifat basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru jika ditetesi indikator bromtimol biru akan menunjukkan warna biru, dan jika ditetesi indikator phenolphthalein akan menunjukkan warna merah muda. Contohnya adalah
CaOH2 dan NH4OH. Larutan netral atau garam tidak mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru. Menunjukkan warna biru kekuningan bila ditetesi indikator bromtimol biru dan tidak menunjukkan perubahan warna bila ditetesi indikator phenolphthalein. Contohnya adalah NaCl, NH4Cl, dan CH3COONa. Selanjutnya, dari hasil perhitungan dan pengamatan video praktikum, diketahui bahwa senyawa CH3COONa 0,1 molar dan Aquades adalah larutan penyangga. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.